Ini mah malah kayak asal-asalan gitu. Masa kalah sama itu, kalau pejabat-pejabat rapat di hotel-hotel itu kan menunya prasmanan gitu loh. Sementara atlet-atletnya itu nasi kotak yang isinya menurut aku masih bagusan nasi bungkus gak 15.000, 20.000. Hola netizen yang tercinta, pagelaran PON 2024 yang dilaksanakan di Aceh Sumut ramai jadi sorotan karena dianggap tidak siap dan terkesan memaksakan. Kali ini sorotan tertuju pada menu makan para atlet yang tampak sangat sederhana, bahkan bisa dibilang sangat tidak layak. Seharusnya pihak penyelenggara ajang olahraga terbesar di Indonesia ini bisa melakukan persiapan matang, mulai dari fasilitas pertandingan hingga konsumsi pihak-pihak yang terlibat. Apalagi gelaran PON sangat melibatkan banyak atlet dan berlangsung cukup lama, mulai dari 9 sampai 20 September 2024. Tentu menu makanan bagi atlet perlu diperhatikan agar mereka bisa tampil maksimal saat bertanding. Atlet asal Lampung Hadi mengaku sangat kecewa dengan menu makanan yang diberikan panitia penyelenggara. Melalui media sosialnya, ia memperlihatkan salah satu menu makanan yang diberikan kepada para atlet selama pelaksanaan PON. Tampak Hadi menerima 2 kotak kardus makanan yang sederhana. 1 kotak berisi menu utama, 1 kotak lain berisi kue tradisional. Dalam kotak makanan utama dia mendapatkan nasi putih, 2 iris tempe goreng, tumis kacang panjang, sepotong ikan, kerupuk, camilan momogi, pisang, dan sepotong ayam goreng yang berukuran sangat kecil. Video yang dibagikan Hadi sontak ramai mendapat sorotan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Di sini yang ketawa ngelihat makanan di PON Aceh. Ketawa nggak? Nih Bang sih ketawa. Udah nggak bisa prihatin, udah nggak bisa marah, jadinya ketawa. Karena itulah Indonesia. Kita daripada marah, daripada kecewa, kita lebih baik ketawa. Karena kita udah capek sakit hati, sudah capek prihatin, dan udah capek marah. Udah ketawain aja. Dan ini adalah hal yang tidak baik. Pada saatnya kita marah, kita malah ketawa. Karena kita udah nggak tahu lagi, boleh nggak sih kita itu marah? Boleh nggak sih kita itu kecewa? Udah nggak tahu lagi. Dan di Indonesia ini, kita itu sudah ditanamkan dan diajarkan untuk menghormati orang yang kaya. Dan nggak peduli bagaimana dia kayanya. Dapat uang dengan cara seperti apa. Yang kelihatannya dia kaya, dia banyak uang, dia akan dihormati. Dan orang jujur itu jarang banget dihormati. Jadinya kayak gini. Pemerintah atau siapapun gitu ya, yang bertanggung jawab atas hal ini, mereka sudah nggak ada pride lagi. Kayak oke, gue harus make sure orang ke tempat gue ini semua pada datang ke sana dan dia harus show the best. Itu udah nggak ada lagi. Yang penting buat cuan. Dia udah nggak mikirin tuh masa depan daerahnya, wajah-wajah daerahnya. Kalau gue sih jujur aja jadi kepala daerahnya atau enggak kepala acaranya, gue bakal malu luar biasa. Dan untuk orang Indonesia tuh, anak-anak mudanya yang kepingin banget jadi pejabat nih ya, kalian tolong banget, kalian mau jadi pejabat itu atas unsur apa? Ingin memperbaiki Indonesia atau ingin memperkaya diri? Kalau kalian ingin memperkaya diri, tolong cari aja kerjaan yang lainnya. Jangan main-main dengan nasinya orang. Karena kalian makan aja diganggu gak suka. Nah, kalian ganggu porsi makannya orang. Dosanya itu luar biasa. Udah tahu belum isi nasi kotak atlet-atlet PON ya? Jadi aku lihat itu pas unboxing nasi kotak itu isinya ya ampun, itu loh. Oh, ada mungkin ayam potongannya kecil, ada tempe tahu, kayaknya juga nggak ada sayur gitu loh. Ya harusnya untuk atlet-atlet ya gizinya yang lebih bagus gitu. Masa kalah sama kalau orang hajatan gitu aja masih agak mewah nasi kotaknya. Jangankan gitu, untuk pengajian aja. Untuk pengajian biasanya ada syukuran, itu nasi kotaknya isinya itu mewah gitu ya. Lauk pauk lengkap, ada udang, ada ayam. Lah ini untuk atlet-atlet yang mengharumkan nama daerahnya gitu nggak diperhatikan gitu loh gizinya. Ini kenapa ya? Apa memang panitianya nggak siap atau nggak tahu deh gimana mau berprestasi, ya kan? Kalau
makanannya aja nggak bergizi gitu loh. Padahal kalau atlet itu kan fisik gitu loh, fisik itu kan harus disupport dengan gizi yang bagus. Terus mungkin ya harusnya ada 4 sehat 5 sempurna tuh, ada nasi, ada sayur, ada ikan, lauk pauk itu, terus kemudian buah, kalau perlu ada susu gitu. Ini mah malah kayak asal-asalan gitu. Harusnya juga gizinya itu harus diperhatikan gitu ya, kalau memang mau atlet-atletnya berprestasi. Nasi bungkus aja 30.000 aja ya, itu udah lauk pauknya itu udah lengkap banget gitu loh. Apalagi kalau nggak salah budget untuk nasi kotak itu per atlet itu per kotak itu 59.000. Nah tentunya ya harus lebih inilah ya, harus lebih banyak macamnya, ada sayur, mungkin buah, terus kemudian juga lauknya itu juga harusnya lengkap. 59.000 itu kan udah termasuk mahal ya untuk nasi kotak. Masa kalah sama itu kalau pejabat-pejabat rapat di hotel-hotel itu kan menunya prasmanan gitu loh, sementara atlet-atletnya itu nasi kotak yang isinya menurut aku masih bagusan nasi bungkus kak. 15.000, 20.000 itu aja udah bagus loh ya, apalagi ini per kotak yang udah tak bilang tadi 59.000. Harusnya kalau mau atlet-atlet itu memberikan prestasi juara ya gizi harus diperhatikan, kesejahteraannya harus diperhatikan. Jangan menuntut untuk mendapatkan prestasi yang bagus, medali emas, perak, perunggu, tapi untuk makanannya aja nggak diperhatikan dengan baik gitu loh. Nah ini kenapa ya, ini pertanyaan sebenarnya sih, kenapa kok nasi kotak seharga 59.000 itu masih lebih bagusan nasi kotak yang harganya mungkin 20.000 gitu, ya nggak sih? Siapa penyedia konsumsi PON di Aceh ini? Pihak berwenang harus segera mengusut ini, karena ini sudah sangat meresahkan. Sudah banyak sekali ini beredar di media sosial hal-hal yang tidak baik ini. Jadi seolah-olah Aceh kurang baik dalam mengelola PON ini. Padahal panitia dan yang lain-lain sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini gara-gara ada ulah oknum, gara-gara ulah sebiji ini ya, gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga. Kami masyarakat Aceh sudah jelas adat kami, pemulia jame adat ketanyo. Memuliakan tamu itu adat kami, dan itu merupakan sunnah dalam agama Islam, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau ada orang bertamu ke rumah kami orang Aceh, apa yang ada di rumah itu kami hidang, apa yang kami makan itu yang kami kasih makan kepada tamu kami. Jadi pihak berwenang usut terus masalah ini, buka aja terus siapa pelakunya. Ini memang biang kerok seperti ini harus segera dituntaskan ini. Jangan sampai ini marwah Aceh jadi hilang gara-gara orang-orang oknum-oknum seperti ini. Panitia dan yang lain-lain udah capek bekerja ya, gara-gara ada ulah-ulah seperti ini rusak semuanya. Padahal dia bekerja sesuai aturan main saja sudah banyak untungnya. Ini ngapain lagi berbuat-buat yang tidak-tidak? Jadi segera sajalah nih semuanya usut nih sampai ke akar-akarnya terus, jelas-jelas sajalah. Karena penyakit-penyakit seperti ini memang harus segera dihilangkan. Jangan sampai rusak yang lain, bagian-bagian Aceh yang lain gara-gara penyakit-penyakit seperti ini. Kepada para tamu kami, insya Allah kami masyarakat Aceh tidak ada yang seperti ini. Ini hanya ulah-ulah segelintir orang. Segelintir orang-orang yang serakah dan rakus, orang-orang yang tamak dan kejam. Nggak peduli dia marwah Aceh. Mudah-mudahan masalah ini cepat terselesaikan, sehingga nama baik Aceh, marwah Aceh ini tetap terjaga dan harum sepanjang masa. Amin. Jadi sedikit saya coba analisa-analisa, kayaknya anggaran PON ini untuk masalah kegiatannya sudah oke sebenarnya. Untuk kegiatan dan juga venue dan segala macamnya sudah oke untuk Aceh Sumut ya, untuk PON. Jadi yang nggak oke-nya ini masalah makanan. Atlet-atlet hanya dapat makanan yang kurang sesuai lah dengan kegiatan mereka gitu. Tapi usut punya usut, jadi anggaran untuk Aceh Sumut tuh hanya 800M, Papua 10T. Kita lihat yang sebelumnya juga ada 3T. Jadi apa yang salah di sini? Apakah salah anggarannya, apa salah penyelenggaranya yang tidak sesuai? Kalau kita lihat
dari anggaran segini sebenarnya ya cukup-cukup aja, karena kalau kita lihat, saya dengar kabarnya anggaran untuk makanan itu 50.000 lebih lah untuk satu kali makan gitu. Namun usut lagi, jadi yang dimenangkan tender itu untuk bagian catering dan segala macam makanan itu dari vendornya di Jakarta, bukannya di Aceh, bukan asli catering Aceh. Atau saya nggak tahu, mungkin perusahaan mereka itu ada kerjasama dengan catering yang ada di Banda Aceh atau gimana. Kalau memang ada misalnya kalau ada misalnya dari vendor Jakarta misalnya ada kerjasama dengan catering yang ada di Banda Aceh, berapa mereka membuat kisaran biayanya gitu, kita kan nggak tahu. Mungkin kita anggap aja lah budgetnya dari 50.000 ya, nanti kerjasamanya nanti paling kita kasih 20.000 aja per itemnya. Ya kalau 20.000 ya kayak kalau di Aceh ya sebenarnya nggak cukup segitu, nggak banyak dapatnya. Ya sesuai lah dengan kualitasnya, 20.000 misalnya gitu, 20.000 atau 15.000, sesuai lah kualitasnya segitu gitu. Sebenarnya apa salahnya? Jadi dari panitia PON ini dilelang untuk khusus untuk yang di daerah setempat. Kalau di daerah setempat tuh makanannya ya bukan hanya bergizi, berlimpah, gizinya lebih malah banyak yang diberikan kalau untuk cateringnya yang ada di Aceh gitu. Biasanya kalau orang Aceh kalau buat makanan tuh nggak pelik-pelik. Ini ya saya kasih contohnya ya. Jadi kakak ini buat makanan tuh ada telur, ada ayam lagi semua, ada sayur lagi semua, lengkap, buah-buah juga ada. Itu satu. Kalau untuk saya perkirakan aja itu untuk biaya atau anggarannya itu satu itu bisa 25.000. Itu udah cocok sebenarnya. Dan kalau misalnya seandainya vendor atau di luar itu, kalau misalnya dia kerjasama ya mungkin dapat laba juga di situ ya kan. Bisa dapat laba setengah. Kalau kita bilang seperti itu. Ya mungkin mana tahu dari Jakarta mungkin buat catering sendiri di sini, buat cari rumah segala macam, masak sendiri segala macam. Kita nggak tahu nih ya standar mereka kayak mana. Ya begitulah standarnya. Jadi ada ketidakpuasan dari para atlet dan ofisial dari seluruh Indonesia. Jadi kok begini makanannya? Kadang-kadang ada juga yang nggak dapat gulai atau istilahnya kuah lah. Ada yang kejadian seperti itu, kita nggak tahu kan. Nanti kita lihat di video-video TikTok banyak itu berseliweran masalah-masalah makanan. Atau bisa juga seperti ini, langkah lain. Bisa aja kalau misalnya panitia berikan biaya konsumsinya itu langsung ke ofisialnya atau pengurus KONI daerah masing-masing. Ini biaya konsumsinya untuk selama berapa hari, untuk atletnya berapa hari, dihitung lah anggarannya. Nanti tanda tangan kan bisa juga pakai tanda tangan kuitansi dengan diberikan biayanya. Jadi nggak usah repot-repot lagi ini ya panitia PON-nya untuk mengurus masalah makanan, karena makanan tuh sensitif kita bilang, karena kebutuhan setiap orang tuh kebutuhan gizinya atau istilahnya makanan itu berbeda, apalagi ini para atlet gitu. Jadi kalau menurut saya disesuaikan lah ya kan. Ya kalau ada isu-isu ya ada penyelewengan dan segala macam ya kita nggak tahu ya gimana, itu terserah panitianya dan segala pihak pemerintahnya bagaimana menanggapinya. Karena ini masalahnya krusial sekali karena makanan ya. Jadi yang jadi masalah lagi nama Acehnya yang jadi jelek, karena kita ini kan budayanya budaya pemulia jame. Jadi budaya pemulia jame itu jadi hilang. Jadi nggak istilahnya kayak gini kali Aceh ya. Kayak gini kali Aceh nih. Pemulia jame kok nggak ada pemulia jame. Padahal kalau kita ada tamu, kita undang, kita ajak makan. Nggak perlu bayar pun ada juga. Itu banyak. Kita pemulia jame itu cukup bagus sebenarnya kalau di Aceh. Nggak kayak gitu. Coba kalau misalnya di rumah-rumah, kalau di Aceh tuh biasanya tuh kalau di kampung-kampung biasanya pemulia jame taruh satu talam, makanan semuanya, ada sayur, ada ikan, ada ayam, semua sayur, semua ada buah. Pemulia jame seperti itu, saking ininya untuk tamu-tamu. Bahkan kita itu ada kenduri, banyak kenduri di Aceh. Apalagi kalau udah musim Maulid, luar biasa.
Jadi jangan seolah-olah dikerdilkan lah. Kita berharap jangan dikerdilkan lah masalah yang seperti ini. Apalagi Aceh kayaknya jelek sekali masalah, apalagi kalau sensitif sekali masalah makanan. Oh, makanannya begini. Padahal kenyataannya bukan Aceh yang jadi vendor atau yang jadi pihak yang menyiapkan konsumsinya. Itu saya rasa perlu diusut lah. Jangan sampai melebar kemana-mana Aceh diolok-olok seperti itu. Hampir rata seperti itu diolok-olok. Kasihan. Oke, cukup itu saja.